Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi IPA di bab 4 tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Oke, jadi kalau berdasarkan struktur dan fungsi organ, kita bahas organ pada tumbuhan dulu ya. Kalau manusia kan punya jantung, usus, otak, lambung, dan lain sebagainya. Kalau tumbuhan, dia itu hanya punya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, sekarang kita bahas akar dulu. Nah, sistem perakaran pada tumbuhan itu dapat dibedakan jadi dua. Akar serabut itu pada tumbuhan monokotil dan akar tunggang pada tanaman dikotil. Akar tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misal, akar wortel itu kan dia sebagai umbi akar. Terus kalau kentang itu kan umbi batang. Jadi akarnya itu menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, nah di sini batang. Lah, batang itu ada dua, batang dikotil sama batang monokotil. Kalau batang dikotil itu dia cirinya adalah bercabang. Jadi kalau kalian tahu ada pohon pisang, itu kan pisang nggak mungkin dia itu punya cabang atau ranting. Nah, jadi tumbuhan dikotil itu pada umumnya misal mangga. Mangga itu kan bercabang-cabang tuh bagian atasnya. Selanjutnya dia itu juga berkayu atau kambium. Beberapa di antaranya memiliki batang basah, misalnya bayam. Jadi nggak semua dikotil itu batangnya berkayu ya, karena kalau masih muda, contohnya yang biasa kita sayur bayam itu dia biasanya masih basah. Kalau masih muda kan nggak mungkin kita masak bayam yang udah tua berkayu gitu kan, nggak mungkin. Selanjutnya batang monokotil. Kalau batang monokotil itu pada umumnya memang tidak bercabang, dia itu lurus tumbuh ke atas. Nah, di situ ruas-ruasnya juga terlihat jelas. Contohnya kalau batang dikotil, mangga, terus mahoni dan lain sebagainya. Kalau batang monokotil itu contohnya adalah padi, jagung dan lain sebagainya. Next, daun. Nah, itu gambar-gambarnya adalah bentuk-bentuk daun. Ada daun melengkung seperti teratai, menjari seperti singkong, sejajar itu kayak pandan, terus kelapa dan menyirip contohnya daun nangka, daun mawar dan pertulangan daun ada. Nah, itu tadi ya. Pertulangan daun yang menjari, menyirip dan melengkung terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan kalau yang sejajar itu pada monokotil. Contohnya kan tadi padi. Padi itu kan daunnya daunnya kan sejajar, akarnya pun serabut dan dia tumbuhannya daunnya beruas-ruas. Oke, bunga. Lah, kalau bunga itu ada dua jenis. Nah, ada buah lengkap, ada bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu dia punya seluruh bagian seluruh bagian bunga, mulai dari mahkota, alat kelamin, putik maupun benang sari, terus punya kelopak daun dan lain sebagainya. Tapi kalau bunga tidak lengkap itu tidak memiliki salah satu bagian bunga. Misal pada tanaman Kamboja. Nah, Kamboja itu dia tidak punya kelopak. Terus bunga kelapa dia nggak punya kelopak juga, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang ada buah dan biji. Nah, buah sejati. Nah, buah sejati itu dia punya biji dan juga punya daging dan punya kulit. Nah, buah semu itu dia itu contohnya itu. Nah, itu buah semu, dia bijinya di luar, jambu mente. Selanjutnya itu biji. Nah, kalau biji itu bagiannya yang atas itu biji dikotil, yang bawah jagung itu monokotil. Dikotil, di itu artinya dua. Nah, maksudnya misal kita makan kacang tanah tuh, kacang tanah itu kan bisa dibelah jadi dua. Sedangkan jagung itu nggak bisa kamu belah jadi dua bagian yang sama, dengan paling nggak harus pakai pisau kan. Nah, kalau yang biji kacang tanah, biji kedelai itu kan bisa langsung kebuka dengan sendirinya. Dia itu terdiri dari dua bagian kotiledon, makanya disebut dikotil. Sedangkan kalau yang jagung itu cuma suatu itu mono, makanya disebut monokotil. Oke, sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan. Kalau tadi kan organ ya, kalau sekarang kita ke jaringan. Nah,
gerak-gerak. Gerak-gerak itu apa, Bu? Gerak-gerak itu adalah air. Nah, jadi air maupun nutrisi itu bisa bergerak. Oke ya, sesuai arahnya. Kalau air berarti dari akar ke seluruh tubuh. Kalau hasil makanan fotosintesis itu dari daun ke seluruh tubuh. Oke, kita lanjut. Nah, jaringan penyusun tumbuhan itu terdiri dari jaringan meristem, epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Jaringan meristem itu sendiri, nak. Jadi jaringan meristem itu satu-satunya jaringan yang terus membelah. Jadi ini tuh biasanya kalau kalian tahu, kalian nyabut tanaman, bagian akarnya ujungnya itu kan biasanya masih warna putih tuh. Nah, itu tujuannya apa? Karena dia itu selalu menembus-nembus tanah. Jadi kan dia sering rusak, makanya dia butuh diperbarui, makanya terus membelah. Selanjutnya, jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut ini adalah jaringan permanen, yaitu jaringan yang sudah dewasa. Jadi ada perbedaannya ya, kalau meristem itu masih muda, sedangkan epidermis sampai ke bawah itu jaringan yang sudah dewasa, artinya sudah tidak membelah-membelah lagi. Epidermis itu kayak tembok, jadi dia cuma satu lapis persegi panjang, dia tuh rapet, nggak boleh ada antar sel ruang. Nah, dia tidak berklorofil, sebagai pelindung intinya. Jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini pada umumnya dia digunakan untuk fotosintesis, letaknya di palisade. Jaringan penyokong. Nah, kolenkim sama sklerenkim. Kolenkim itu penguat jaringan yang masih muda atau aktif mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kalau sklerenkim itu penguat organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan maupun perkembangan. Intinya kalau kolenkim itu masih muda, kalau sklerenkim itu jaringan yang sudah tua. Nah, di sini kolenkim itu contohnya ya bisa kalian temukan pada jaringan daun. Kalau sklerenkim itu di batok kelapa atau tempurung kelapa. Selanjutnya jaringan pengangkut, silem dan floem. Nah, intinya kalau silem tuh nyelam ke bawah, ngambil apa? Air sama hara untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Floem depannya kan F. Nah, itu menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, di sini itu bagian kiri itu adalah gambar akar. Nah, bedanya apa sih, Bu? Kok kayaknya sama? Jadi kalau yang sebelah kiri, akar sama batang itu kan hampir sama ya, nak. Bedanya tuh gini, kalau akar dikotil itu silemnya kayak bentuk huruf X. Sedangkan kalau pada batangnya dikotil, dia itu berjajar bagus kayak bunga. Nah, membulat. Nah, seperti itu. Minta tolong itu nanti digambar ulang ya di buku tulisnya. Minggu depan Bu Arum cek. Selanjutnya yang paling bawah pojok kanan itu adalah struktur daun. Oke ya, itu bagian-bagiannya sudah jelas. Nah, sekarang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Pertama-tama, memasang batu bata. Kenapa sih batu bata dipasangnya kayak gitu? Dia itu mengikuti jaringan epidermis. Jadi tumpukan epidermis itu kayak balok dan rapat sekali, sehingga tidak ada lubang ataupun tidak ada ruang antar sel. Next, teknik fondasi cakar ayam. Nah, cakar ayam untuk fondasi mau bikin